Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman membuat video praktek pembelajaran untuk UKP PPG tahun 2024. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, sebelum saya lanjut, saya ingin mengklarifikasi video saya yang sebelumnya yang berjudul Pertanyaan Peserta Terkait UKP PPG tahun 2024 Penilaian Perangkat dan Video Praktik Pembelajaran, terutama di menit kedua ya, lebih 37 detik. Di sana disampaikan bahwa modul ajar yang dimuat menurut pikiran saya itu adalah semester ganjil 2023-2024. Maksud saya itu adalah semester ganjil tahun ajaran 2024 tahun 2025. Jadi semester saat ini ketika teman-teman mengajar ya, untuk perangkat pembelajarannya sekali lagi menurut saya itu adalah semester ganjil ini 2024-2025, termasuk juga video praktek pembelajarannya teman-teman akan buat saat ini, sehingga yang paling pas itu adalah memang semester ganjil 2023 semester ganjil 2024-2025. Mohon maaf teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan ke video ini. Nah, teman-teman semua, sebelum kita akan membahas mengenai beberapa hal berkaitan dengan video praktek pembelajaran, saya ingin menjelaskan seperti apa persiapan ketika teman-teman akan melakukan eh, praktek video pembelajaran. Maksud saya adalah praktek pembelajaran. Nah, ada tiga hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama di tahap persiapan seperti apa, di tahap pelaksanaan seperti apa, dan di tahap finalisasi seperti apa. Nah, untuk di tahap persiapan, menurut saya teman-teman semua, teman-teman harus menyiapkan alat perekam. Apakah teman-teman menggunakan handphone ataukah menggunakan handycam? Nah, kalau menurut saya menggunakan handphone itu sudah cukup ya. Kalau bisa itu teman-teman menyiapkan dua handphone untuk melakukan perekaman. Yang pertama adalah memang kita gunakan untuk merekam secara penuh 2 GB. Nah, yang kedua ini menurut saya adalah untuk mengambil per adegan dari teman-teman ketika melakukan praktik pembelajaran. Sehingga yang satu HP ini memang kita perlukan untuk membuat rekaman yang close up ya, dari jarak dekat, termasuk juga adalah sebagai cadangan ketika teman-teman ada kendala teknis ketika melakukan perekaman. Jadi menurut saya akan lebih bagus menggunakan dua handphone ya. Tetapi kalau memang hanya ada satu handphone ya tidak apa-apa, maksimalkan satu handphone tersebut. Yang kedua, teman-teman harus siapkan itu adalah tripod atau monopod. Ya, jadi ketika teman-teman melakukan perekaman tanpa menggunakan tiang penyangga, jadi bisa jadi nanti rekamannya itu adalah naik turun atau bergoyang, tidak stabil ya. Sehingga menurut saya teman-teman menggunakan kaki tiga atau tripod ataupun monopod ya, satu kaki ya, sehingga nanti rekamannya akan lebih stabil. Yang ketiga teman-teman pikirkan adalah siapa yang akan merekam. Jadi menurut saya teman-teman harus berkolaborasi, minta bantuan kepada guru lain atau tenaga kependidikan atau pegawai yang ada di sekolah teman-teman ya. Minta mereka untuk membantu merekamkan video praktek pembelajaran kita. Yang keempat yang tidak kalah penting itu adalah skenario. Ya, skenario bagaimana anak-anak kita, bagaimana teman-teman mengajar, termasuk juga di posisi mana rekaman tersebut akan diambil. Sehingga nyambung ya antara kegiatan yang teman-teman lakukan, kemudian adalah perekam itu ngambil dari mana dan seperti apa. Kemudian yang kelima, teman-teman harus latihan untuk mengajar. Walaupun teman-teman sudah biasa mengajar dengan sangat baik, akan tetapi ketika teman-teman direkam atau ada kamera di depan, biasanya kita agak grogi, belum terbiasa. Jadi saran saya lah teman-teman melakukan latihan. Nah, pada saat pelaksanaan, teman-teman melakukan praktik mengajar sesuai dengan RPP atau modul ajar yang telah teman-teman buat. Kemudian si perekam itu merekam praktek pembelajaran teman-teman sesuai dengan skenario yang telah disepakati. Kalau bisa jangan keluar daripada skenario. Takutnya nanti ketika kita ngedit, kita akan susah karena di luar skenario.
Nanti di tahap finalisasi, teman-teman harus mengecek setiap video tersebut dari menit 1 sampai menit ke 2 JP. Apakah semua sudah berjalan dengan baik, gambarnya bagus, termasuk juga suaranya jelas. Ketika ada kendala, teman-teman bisa lakukan lagi di bagian mana video tersebut yang kurang bagus sehingga nanti teman-teman sambungkan menjadi video yang bagus. Ya, jadi ulangi beberapa bagian atau beberapa adegan yang perlu memang diulangi. Kemudian tahap finalisasi terakhir itu adalah tahap editing. Berikutnya teman-teman saya ingin berbagi teknik merekam video praktek pembelajaran yang terbaik. Yang pertama menurut saya di HP yang kedua itu teman-teman akan ngambil gambar itu per adegan. Jadi kalau ngambil gambar per adegan maka menurut saya teman-teman akan melakukan gampang melakukan editing. Yang kedua teman-teman hindari menggunakan zoom. Jadi zoom terlalu banyak itu nanti hasilnya akan pecah. Gambarnya kurang jelas. Kemudian yang ketiga, usahakan mengambil gambar yang mendetail. Jadi dari belakang, dari depan, dari samping, dari kiri kanan ya. Gurunya close up, siswanya, termasuk juga ketika menggunakan media. Sekali lagi tampilkan pembelajaran berdiferensiasinya. Tampilkan juga pembelajaran berpusat pada siswa. Seperti video-video sebelumnya yang telah saya bagikan kepada teman-teman semua. Kemudian yang keempat, itu teman-teman menggunakan angle yang berbeda. Jadi dari bawah, dari kiri kanan ya, supaya gambarnya tidak monoton. Jadi kalau kameranya taruh di belakang satu, jadi suaranya nggak jelas, gambarnya siapa juga nggak jelas. Sehingga teman-teman harus menggunakan angle atau sudut kamera yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, teman-teman harus menghindari adanya backlight. Jadi cahaya matahari yang membelakangi subjek. Sehingga nanti mukanya gambar yang menjadi hitam, sedangkan di belakangnya terang ya. Kemudian yang keenam, gunakan penerangan yang maksimal. Jadi kalau bisa penerangan yang alami. Jadi kalau cahaya yang terlalu banyak masuk ke ruangan, teman-teman bisa gunakan gorden ya untuk menutupi. Tetapi kalau cahayanya kurang, gelap di dalam kelas, mungkin sebaiknya jendela dibuka ataupun pintu kelasnya dibuka sehingga cahayanya masuk dan eh, hasil rekamannya bagus. Kemudian jauhkan dari tempat yang bising. Ya, jadi teman-teman harus mengkondisikan ya kelas di kiri kanannya ya. Jadi supaya tidak ribut kelasnya ataupun ada hal-hal yang mengganggu ya, ada kerja tukang misalkan teman-teman bisa koordinasi supaya pada saat perekaman mungkin diberhentikan sejenak begitu. Kemudian merekam dengan stabil. Sekali lagi seperti saran saya tadi, gunakanlah tripod atau monopod ya supaya gambarnya stabil, tidak bergerak-gerak. Termasuk juga teman-teman harus berkolaborasi dan menginformasikan kepada siswa kita bahwa hari ini teman anak-anak akan direkam supaya anak-anak itu alami tidak melihat kamera kita. Nah, gitu ya. Dia kalau dia melihat kamera kita berarti mereka sadar kita videokan dan itu mungkin tidak akan bagus kita tampilkan di video praktek pembelajaran. Sekali lagi ini saya tekankan kembali ya aturan teknis untuk eh, perekaman video praktek pembelajaran ya. Sekali lagi video praktek pembelajarannya itu adalah penuh 2 JP. Tetapi untuk non-back itu untuk non-BK, tetapi nanti untuk PAUD itu menyesuaikan. Ya video editannya itu 20 sampai 30 menit. Tetapi untuk prodi BK itu ada dua ya. Jadi 1 JP untuk layanan bimbingan klasikal dan 1 JP untuk layanan bimbingan individual. Sekali lagi sama editannya 20 sampai 30 menit. Nah, video yang teman-teman buat untuk video editan itu tanpa aksesoris, tanpa profil sekolah, tanpa latar belakang musik. Termasuk juga untuk teman-teman dari Prodi BK, patuhi kode etik BK. Berikutnya adalah, bolehkah isi teks pada video? Nah, menurut saya, untuk teks pada video itu tidak masalah. Karena ketika saya baca, itu tidak diatur dalam pedoman teknis UKP PPG tahun 2024. Tetapi kalau profil sekolah, latar belakang musik itu memang tidak diperkenankan. Jadi kalau teks itu malah bagus yang mendukung apa yang sebenarnya teman-teman jelaskan atau apa yang terjadi di dalam kelas atau di dalam video tersebut sehingga penguji akan tahu oh maksudnya adalah seperti ini gitu ya.
Nah, itu saja yang bisa saya bagikan teman-teman semua. Semoga berhasil, video praktek pembelajarannya bagus dan teman-teman mendapatkan hal atau nilai yang maksimal. Terima kasih.